Shalom, selamat pagi, sate pagi. Hari ini masih kita mengikuti pelajaran doa Bapa Kami dengan tema Jangan merebut kemuliaan Tuhan. Kalimat doa Yesus ini kalau tidak dimengerti dengan benar dan ditafsirkan secara salah, maka engkau akan berdosa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, seperti saya sudah mengampuni orang lain. Jadi Tuhan, saya sudah mengampuni orang lain, maka engkau harus mengampuni saya. Belajarlah dari saya. Ampunilah dosaku seperti aku sudah mengampuni dosa orang lain. Inikah caranya? Inikah tafsirannya? Tuhan, ampunilah aku sebagaimana aku sudah mengampuni orang lain. Kalau kalimat ini artinya seperti ini, berarti Allah tidak tahu bagaimana mengampuni, kecuali Dia terlebih dahulu belajar dari kamu yang sudah mengampuni. Tetapi ini sama sekali bukan artinya. Kita tahu sesama manusia pun bisa salah mengerti. Salah mengerti perkataan manusia kadang sangat bermasalah. Tetapi ada yang lebih penting. Kalau kamu salah mengerti firman dan perintah Tuhan, lalu mempersalahkan Tuhan, itu jauh lebih fatal. Apakah bagian ayat Alkitab ini berarti karena saya sudah mengampuni orang lain, maka sekarang saya paksa Tuhan akan mengampuni aku? Kalau kalimat ini ditafsirkan seperti itu, berarti Allah tidak pernah bisa mengampuni orang lain. Allah tidak mengetahui bagaimana mengampuni orang lain. Allah perlu belajar dari kamu, karena kamu mau mengampuni orang lain, lalu menyuruh Allah mengampuni engkau. Ini bukan saja kurang ajar, ini bahaya sekali. Dengan begini engkau telah memutarbalikkan sifat ilahi dan kebenaran Alkitab dan pengertian terhadap kebenaran yang diwahyukan kepada engkau. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang yang bisa mempunyai inisiatif mengampuni orang lain. Jikalau seorang mengatakan aku mengampuni orang lain, dalam hal ini mungkin dia orang yang belum Kristen, tapi sudah mempunyai suatu perasaan tanggung jawab mengampuni orang lain untuk mendapatkan jasa. Ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi orang non-Kristen ketika berbuat baik. Orang non-Kristen kalau berbuat baik selalu jatuh di dalam sikap mau mendapatkan jasa. Sikap menganggap diri lebih baik daripada orang lain, lalu merasa benar sendiri, pada akhirnya menjadikan orang-orang demikian dibuang oleh Tuhan lebih hebat lagi. Dosa yang paling besar bukan dosa-dosa yang besar. Dosa yang paling besar yaitu menganggap diri tidak berdosa dan lebih baik dari orang lain. Mengapa orang Farisi ditolak oleh Yesus Kristus? Mengapa orang Farisi dibuang oleh Tuhan? Karena mereka orang yang menjalankan Taurat dengan tidak sempurna, tapi membanggakan diri dan menghina mereka yang lebih tidak sempurna dari mereka. Mereka adalah orang yang sudah terima Taurat. Ini suatu keunikan bangsa Israel. Ini suatu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi. Mereka menerima Taurat dari Allah yang sejati. Tetapi apakah mereka bisa menjalankan atau tidak? Mereka tidak peduli. Mereka mulai menjadi sombong karena mereka bangsa yang memiliki Taurat. Menurut mereka, bangsa yang tidak memiliki Taurat adalah bangsa kafir, bangsa anjing. Kebanggaan membuat diri mereka merasa lebih tinggi dari semua bangsa lain. Ini menjadi kebencian terbesar Tuhan.
kepada orang yang membenarkan diri seperti itu. Sikap membenarkan diri adalah dosa terbesar di hadapan Tuhan. Allah mengetahui kita semua berdosa. Allah mengasihani dan Allah mengampuni, dan Allah memberikan keselamatan kepada orang berdosa, dan Allah memberikan Taurat supaya kita belajar bagaimana berbuat baik. Belum bisa berbuat baik sudah menganggap diri lebih baik dari orang lain. Belum sempurna menjalankan Taurat sudah menghina mereka yang tidak ada Taurat. Tuhan akan tanya, "Siapakah kamu? Mengapa kamu begitu membenarkan diri? Mengapa begitu sombong membanggakan diri hanya karena engkau pernah mendapatkan Taurat yang kuberikan kepadamu? Tidak tahukah kamu? Aku akan menuntut kamu menurut Taurat yang telah kuberikan. Siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Tidak tahukah kamu bahwa kamu memiliki kelebihan dari orang kafir karena belas kasihan dariku, bukan karena jasa? Kamu mempunyai Taurat karena aku lebih dulu kasihan kepadamu, tetapi kamu telah mengambil itu sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Kamu menganggap itu sebagai kelebihan kamu untuk menyombongkan diri dan menghina orang lain. Maka aku akan membuang kamu." Yesus berkali-kali berkata, "Celakalah kamu orang Farisi yang pura-pura. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat yang munafik. Celakalah kamu yang sudah mempelajari Taurat, tetapi membanggakan diri, membenarkan diri, dan menghina orang lain." Yesus lebih suka mengatakan Anak Manusia datang ke dunia dan menjadi sahabat orang-orang berdosa, menjadi sahabat para pemungut cukai. Aku bukan datang untuk memanggil orang yang benar. Sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada orang yang benar. Berarti mereka yang menganggap diri benar tidak sungguh-sungguh benar dan tidak berhak apa-apa di hadapan Allah. Yesus berkata, "Aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat." Perkataan ini ditujukan kepada mereka yang tidak memiliki Taurat dan tidak bisa menjalankan Taurat, tetapi menjadi rendah hati dan merasa susah dalam hatinya karena sadar bahwa dia tidak benar dan orang berdosa. Orang semacam ini lebih dekat dengan Tuhan daripada mereka yang menjalankan kebaikan, tetapi menjadi sombong dan merebut kemuliaan Tuhan. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Ini tidak berarti kamu bisa mengampuni dosa orang lain, lalu minta Tuhan mengampuni kamu seperti kamu telah mengampuni orang lain. Ini penafsiran yang salah sama sekali. Karena siapa yang lebih mengampuni orang lain, kecuali mereka terlebih dahulu diampuni Tuhan. Justru karena Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu mempunyai pengertian tentang betapa besarnya anugerah Tuhan, sehingga kamu yang begitu berdosa kepada Tuhan mau mengampuni. Tuhan sudah begitu baik kepada kamu, maka kamu mau belajar mengampuni orang lain. Itu yang benar. Itu sebab kita tidak boleh berkata, "Saya mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni saya seperti saya telah mengampuni orang lain." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami mengampuni orang lain tanpa pamrih, sehingga kami bisa memberi contoh cara mengampuni orang dengan benar. Amin.